stasiun TV. nyanyi di stasiun TV gitu ya. Ya saya kira nggak ada masalah ya orang nyanyi di stasiun TV. Beda kalau begini. Misalnya saya Lesti Kejora nih. Lalu saya mau nyanyi nih. Mau nyanyi mengaransemen lagu Ranting Kering misalnya. Lalu saya komersilkan, saya YouTube-kan sehingga saya mendapat cuan kan gitu. Nah itu beda lagi. Kalau nyanyi di panggung, maka itu ranah daripada pihak televisinya. Misalnya kalau itu panggung televisi, ya penyanyi itu untung loh. Kalau lagu itu dinyanyikan oleh seorang yang sudah punya nama, seharusnya pecinta itu bangga gitu. Harus bangga. Karena begini, kalau di dalam agama itu sampaikan walaupun satu ayat. Nah, ketika satu ayat itu diamalkan oleh orang yang ingin memanfaatkan satu ayat, apalagi beberapa kata, apalagi itu lagu yang bisa menghibur masyarakat, menghibur rakyat, maka itu bagian daripada ibadah juga, gitu loh. Jadi kalau terlalu mempermasalahkan nanti akhirnya kurang tepat gitu loh. Mempermasalahkan Lesti Kejora dengan ya mudah-mudahan lah begini aja deh. Mungkin Pak Nori siapa? Pak Yoni Dores. Pak Yoni Dores ini ingin namanya orang tua ya, mungkin ingin dihormati. Ya sudah ketemu aja silaturahmi. Kalau Lesti Kejora misalnya ada rezeki dari sebuah lagu itu, ya udah sisihkan itu aja. Antara pencipta dan antara penyanyi, kalau itu bisa bersatu akan menjadi kekuatan. Contoh begitu. Ini konflik nih, Yoni Dores, Nori apa? Yoni Dores. Yoni Dores seakan-akan konflik nih sama Lesti. Di tengah konflik terjadi silaturahmi misalnya. Silaturahmi Lesti sebagai penyanyi yang muda yang berbakat, karena suara-suara Lesti ini nyanyi lagu apa aja, lagu itu akan dirasa nikmat, viral, dan terasa. Nah, kalau Pak Yoni Dores itu memahami saran saya, ciptakan lagu spesial untuk Lesti Kejora, pasti itu akan viral dan pasti itu akan booming. Jadi setiap masalah ambil hikmahnya, jangan kaku-kakuan. Ada pencipta, ada penyanyi. Ada penyanyi, ada pencipta. Nah, kalau pencipta lagu sama penyanyi ini bersatu, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Karena banyak orang-orang mabuk-mabukan, orang-orang yang jauh dengan Tuhan kadang-kadang insaf dari mendengarkan sebuah lagu itu kan. Kalau nggak salah Ranting Kering itu awalnya dinyanyikan Iis Dahlia kan. Terus kemudian Mbak Lesti Kejora nyanyi di studio kan gitu. Ya sudah, saran saya Pak Yoni Dores ini ciptakan sebuah lagu, nyanyikan, biar dinyanyikan Lesti Kejora dengan aransemen silakan siapa, itu pasti akan menjadi kekuatan, menjadi kenikmatan musik yang ternyata bersatu kan gitu. Masyarakat Indonesia itu kadang-kadang untuk cepat viral itu memang harus konflik dulu memang. Nah, tetapi setelah konflik ini apa yang harus dilakukan oleh seorang pencipta maupun seorang penyanyi? Jangan sampai pendukungnya pencipta membuli penyanyinya, jangan sampai pendukungnya penyanyi membuli penciptanya. Jadi tidak bagus. Jadi saran saya tetap di tengah-tengah. Saya berharap di balik ini ada hikmah, ciptakan lagu yang nyanyikan Lesti. Tapi menurut Ketua Kampus ini perlu nggak Lesti itu meminta izin gitu untuk membawakan lagu yang kita nyanyi? Kan kadang-kadang begini Mas, kayak saya penyanyi nih, misalnya diundang di panggung, mau nyanyi misalnya Kerinduan, betapa hati rindu, atau bila kamu, masa saya harus izin Rhoma Irama? Gimana cara izinnya? Kalau saya nggak punya nomor WA-nya, nggak punya ininya. Nah, pencipta atau penyanyi harus belajar untuk ikhlas ketika lagu itu dinyanyikan. Beda kalau lagu itu dinyanyikan di aransemen ulang, kemudian di YouTube channel kan dikomersilkan untuk berdagang, untuk mendapatkan cuan, itu beda lagi gitu loh Mas. Nah, ini yang harus
tahu juga ketika lagu-lagunya dinyanyikan banyak orang. Sebab kalau mau komplain, maka apa? Yoni Dores ini banyak itu penyanyi-penyanyi yang nyanyi ranting kering di tiap panggung itu. Tasya Rosmala juga nyanyi ranting kering, terus kemudian Laila Ayu juga pernah, terus banyak penyanyi-penyanyi. Apakah mereka dituntut harus izin kan? Enggak gitu. Jadi Mbak Lesti Bilar, kalian ditakdir Allah punya rezeki banyak. Nah, berbagilah kepada Sang Pencipta kalau memang itu bisa disisihkan. Lalu kolaborasi, menciptakan lagu, nyanyi itu keren. Aku yakin deh, pihak Indosiar akan memframing lagu itu. Ya, Gus, tapi sebagai seorang senior apa pantas gitu Gus mempublikasikan hal yang seharusnya nggak dipublikasikan karena sampai masyarakat juga geram kan gitu. begini kan. Orang itu kadang-kadang, sekarang siapa yang mengenal Yoni Dores? Siapa yang mengenal? Nggak ada. Kalau Dedi Dores itu saya suka, tapi kalau Yoni Dores saya nggak kenal. Banyak orang nggak kenal, tapi gara-gara konflik ini menjadi terkenal. Nah, bagaimana ketika sudah barang ini menjadi terkenal dan bisa memberikan manfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publik itu? Ya, paham. Bang, tapi kan ini tapi kita proses juga berjalan LPG-nya. Jadi Yoni Dores sendiri awalnya sih dia mengaku dan tidak ada tanggapan. Gimana menanggapinya? Ya nggak apa-apa. Orang negara kita negara hukum. Setiap orang punya hak untuk mengambil langkah-langkah hukum. Tinggal apakah itu diterima. Kalau tidak diterima, kalau tidak bisa berlanjut, jangan menyalahkan pihak berwajib, kan gitu aja. Itu haknya Pak Yoni Dores gitu. Tapi terlalu jauh kalau sampai diambil langkah hukum. Tapi kita hormati aja. Tapi kalau menurut saya, saran saya, Mbak Lesti juga harus ada keterbukaan. Terus kemudian Pak Yodi sebagai orang tua membina penyanyi-penyanyi yang junior. Nah, pemerintah harus membuat aturan, gitu loh. Harus membuat undang-undangnya seperti apa. Jadi biar jelas, pencipta juga merasa diuangkan mungkin, gitu. Tapi ya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik, gitu loh. Ya, Oke. paham? Ya.